Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat TV DJA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara podcast DJA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan pembahasan yang sangat menarik tentunya dengan tema rahasia di balik salawat kepada Rasulullah. Berbicara tentang salawat, tentunya setiap umat Islam pasti pernah bersalawat. Ia minimal bersalawat ketika salatnya. Namun yang jadi pertanyaan, apa rahasia di balik salawat kepada Rasulullah? Penasaran bagaimana keseruannya? Nah, untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita Tengku Miftahuddin Abu Bakar. Beliau ini merupakan salah satu guru di Pondok Pesantren Dayah Jamiah Al-Aziziyah dan sekaligus dosen di Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tengku? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat DJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang rahasia di balik salawat kepada Rasulullah, terlebih dahulu ada baiknya kita harus tahu dulu apa definisi ataupun ta'rif daripada salawat tersebut. Maka oleh karena itu kami mohon nih kepada Tengku ya untuk berbagi sedikit ilmunya nih kepada kami. Sebenarnya sih apa sih Tengku definisi daripada salawat tersebut? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan luang waktu sebentar. Mungkin sebenarnya kalau kita berbicara tentang banyak ilmu, mungkin saya masih dalam proses belajar. Karena ya yang namanya belajar lah. Kita tidak ada namanya yang merasa puas dengan ilmu. Betul. Pasti itu merasa belum cukup, dan belum cukup. Tapi pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi apa yang saya tahu. Mungkin bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Mungkin seperti yang kita bahas pada hari ini tentang selawat ataupun rahasia di balik selawat kepada Rasulullah. Sebelum kita lanjut ke lebih lanjut, mungkin kita untuk tahu selawatnya. Ta'rifnya dulu ya. Jadi selawat itu kalau kita alihkan kepada bahasa Indonesia artinya rahmat. Kita alihan bahasa kepada Indonesia itu artinya rahmat. Tapi dalam penjelasan selawat ini ada 3 unsur. Ada selawatnya berasalnya daripada Allah Ta'ala, ada selawat yang berasal daripada malaikat, ada selawat yang berasalnya daripada makhluk. Jadi kalau selawatnya ini berasal daripada Allah Ta'ala kepada umat, kepada makhluk, itu maknanya rahmat. Berarti Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada makhluknya. Tapi kalau terjadinya selawat itu dari malaikat kepada Nabi Muhammad, itu namanya meminta pengampunan terhadap Nabi Muhammad. Terus kalau kita berbicara tentang pengampunan, Rasulullah kan maksum. Itu ada yang mengartikan arti selawat kepada Nabi Muhammad adalah didoakan agar diangkatkan derajat Nabi Muhammad. Kemudian kalau selawatnya yang dari makhluk kepada makhluk itu artinya doa. Artinya doa. Jadi kalau kita kesimpulannya kalau dari selawat artinya itu kalau misalnya selawat dari Allah Ta'ala kepada makhluk itu artinya rahmat. Kalau selawat dari malaikat itu artinya meminta pengampunan ataupun meminta agar diangkatkan derajatnya. Ya. Tapi kemudian kalau selawatnya itu dari makhluk ke makhluk itu artinya doa.
Itu mungkin untuk penjelasan sekilas. Nah, Tungku, berbicara tentang salawat, tentunya kalau pada masa sekarang ini momen yang sangat pas bagi ya umat Islam, ya umumnya khususnya dulu kita di Aceh dan juga umumnya di Indonesia itu ada orang yang merayakan, membuktikan rasa kecintaan kepada Rasulullah itu bukan hanya dengan berselawat secara individual, namun mereka merayakan salawat tersebut dengan merayakan Maulidur Rasul gitu. Ini tentang hal tersebut adanya kontroversi. Ada yang mengatakan merayakan Maulid tersebut itu merupakan perbuatan bid'ah, bid'ah. Terus ada juga yang mengatakan itu termasuk daripada sunnah. Ini mengenai hal tersebut, bagaimana tanggapan Tungku? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Maulid, ini agak sulit kalau kita melanggar ataupun membantah tentang membolehkan Maulid ini. Kenapa? Karena ini berbicara tentang seseorang yang memang dari pertama kali beliau hidup, itu yang diingatkan kita. Masa kita tidak gembira dengan kelahiran beliau? Sehingga saya pun heran ketika ada kelompok lah, ataupun kelompok sebelah lah. Jadi ada kelompok sebelah yang menyatakan kepada kita, yang menyatakan bahwa ini bid'ah, ini tidak baik, ini tidak dianjurkan, ini nggak ada sumbernya. Ini sebenarnya nggak perlu minta cari sumber. Kenapa? Karena ini kan merasa gembira dengan kedatangan seorang yang rahmatan lil alamin. Jangan bukan hanya kepada umat manusia, bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi semua umat. Malahan bukan semua umat, tapi semua alam, artinya makhluk. Jadi bukan hanya untuk manusia. Maka alangkah bahagianya kita dengan kedatangan seorang Rasul yang menjadi rahmatan lil alamin. Saya pun heran dengan pendapat-pendapat mereka itu. Kalau mereka ingin mencari dalil, mana buktinya, mana dalilnya? Itu pasti mereka mencari dalilnya, mana dalilnya. Biasanya kalau orang tuh biasanya berpikir ya kalau nggak ada di masa Rasulullah, nggak ada di hadis, itu berarti bid'ah gitu. Itu bagaimana cara kita membantah pendapat yang seperti demikian? Kalau kita lihat daripada para salafus saleh, para ulama terdahulu itu banyak yang merayakan. Terus kalau ingin mencari dalil yang ada di zaman Rasulullah, kalau mencari dalil dari zaman Rasulullah, ini di dalam kitabnya Nahdlatul Talibin di jilid ketiga halaman 163 kalau nggak salah. Di situ oleh Ibnu Hajar mengistinbatkan bahwa beliau menyampaikan itu termasuk dari hadis Sahihain ketika Rasulullah mendatangi kota Madinah. Kemudian Rasulullah bertemu dengan seorang Yahudi, yang Yahudi itu sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada Yahudi tersebut, kenapa kalian berpuasa? Padahal kami berpuasa di hari Asyura. Di mana hari Asyura itu ditenggelamkan Fir'aun. Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun di hari Asyura. Kemudian Allah Ta'ala melepaskan Nabi Musa juga pada hari Asyura. Maka kami berpuasa di hari Asyura karena bersyukur di atas hal demikian. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Yahudi tersebut, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini, kata Rasulullah, kami ini itu lebih aula daripada Musa daripada kamu. Jadi kan, kalau mereka itu merayakan bersyukur dengan terlepasnya Nabi Musa, kemudian dengan ditenggelamkannya Fir'aun, mereka berpuasa, mereka bergembira. Maka alangkah Rasulullah ini kan lebih dari Nabi Musa. Maka kenapa mereka itu melanggar ataupun tidak percaya, tidak senang dengan gembiranya dengan kedatangan Rasulullah? Ini saya pun heran. Nah, maka kalaupun itu kan nggak ada pada masa Rasulullah, betul, nggak ada. Itu bisa kita katakan iya bid'ah.
Tapi bid'ah kan ada bid'ah hasanah, ya ada bid'ah dhalalah. Ini termasuk dalam bid'ah hasanah. Ya. Karena dalam maulid itu adanya pembacaan pembacaan selawat, pembacaan sejarah-sejarah Rasulullah, mengenang sejarah-sejarah Rasulullah. Ada juga ya. Ya, ada mu'jizah, ya mau'izah dan sebagainya. Mungkin untuk berbicara tentang dalil, kayaknya nggak perlu dalil lah untuk mencintai Rasulullah. Untuk membuktikan rasa cinta itu nggak perlu dengan dalil. Nggak perlu dengan dalil, itu cukup dengan merasa gembira. Ya, gitu. Maka salah satu bergembira adalah dengan merayakan, menyiapkan makanan, bersedekah dan sebagainya. Ya. Berarti bisa kita simpulkan kalau maulid itu ya di luarnya itu memang bid'ah yang hasanah. Namun kalau isi di dalamnya itu ya tentang salawat, dan salawat ini dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, bersedekah, ada mau'izah, pembahasan tentang agama lah kita katakan begitu. Berarti ini ya untuk melakukan hal tersebut, merayakan maulid dengan yang seperti kita lakukan pada masa sekarang ini, itu juga termasuk bagian daripada bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul itu. Benar-benar. Nah, selanjutnya nih Tengku, ketika kita sudah merayakan maulid, ketika kita sudah istiqomah dalam salawat, tentunya mungkin nih mungkin pada masa para sahabat ataupun pada masa ulama salafus saleh terdahulu, itu mungkin ada kejadian ataupun fenomena yang di luar daripada kesanggupan manusia, di luar nalar. Kira-kira bagaimana tanggapan Tengku terhadap hal tersebut? Jadi begini, saya masih kepikiran dengan argumen mereka yang tidak tidak senang lah perayaan maulid. Ini saya berikan contoh satu tentang sejarah ataupun cerita betapa luar biasanya ketika mereka itu selalu menyebut Rasulullah. Kan menyebut Rasulullah, berzikir, berselawat kepada Rasulullah itu kan merupakan salah satu bentuk maulid. Betul. Nah, jadi ada pemuda pada zaman Harun ar-Rasyid. Beliau itu di kampungnya itu dilihat dengan pandangan pesimis. Dikucilkan di kampung tersebut. Kenapa? Karena pakaiannya yang begitu lusuh, penampilannya yang begitu kotor dan sebagainya, kemudian kehidupannya yang begitu boros dan sebagainya. Pokoknya nggak ada sifat yang bisa dikatakan terpuji, nggak ada pada pemuda tersebut. Namun ketika datangnya bulan Rabiul Awal, ketika datangnya bulan kelahiran Rasulullah, beliau ini membersihkan pakaiannya, mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian berhias, kemudian menyiapkan makanan, yang artinya untuk merayakan kelahiran Rasulullah. Berarti beliau melakukan hal tersebut itu memang semata-mata untuk menyambut hari kelahiran Rasulullah. Benar sekali, karena sebelumnya itu pakaiannya lusuh dan sebagainya. Pokoknya kalau kita pun hidup di masanya, kita termasuk dalam menghinanya. Jadi ketika datang bulan Rabiul Awal, beliau itu berubah total. Mandi, pakaiannya dicuci, kemudian memakai pakaian bagus, kemudian berhias diri, menyiapkan makanan. Itu hanya semata-mata menyambut bulan kelahiran Rasulullah. Kemudian itu berkekalan selalu. Artinya setelah perubahan ketika datangnya bulan Rabiul Awal, pemuda tersebut selalu bersih dan sebagainya hingga beliau itu wafat. Ketika beliau itu meninggal, ada suara yang memang tidak tahu dari mana asalnya. Ada suara, wahai ahli qaryah, wahai ahli kampung ini, itu sudah meninggal, ada salah seorang yang meninggal, beliau itu termasuk wali daripada waliullah. Jadi mereka kan terkejut. Kenapa? Siapa kira-kira? Terus ketika mereka melihat, ternyata beliau itu adalah orang yang memang dikucilkan di kampung tersebut. Jadi itu membuktikan beliau itu tergolong dalam wali min waliullah itu hanya gara-gara
memperingati, merayakan kelahiran Rasulullah. Itu kan salah satu contoh. Kemudian mungkin saya bisa memberi contoh yang lain yang memang ini di luar nalar kita. Contohnya gini. Ketika Abu Lahab itu gembira dengan hari kelahiran Rasulullah. Hari kelahiran Rasulullah. Betul. Nah, ini salah satu kekhususan kepada Abu Lahab adalah Abu Lahab diringankan siksa pada hari kelahiran Rasulullah. Pada hari Senin. Ya, hari Senin. Di neraka beliau itu diringankan azab pada hari Senin. Kenapa? Karena beliau itu memerdekakan hamba sahayanya yang namanya Suwaibah. Kenapa? Ketika Suwaibah ini memberi kabar kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, keponakanmu telah lahir. Jadi beliau itu gembira dengan kedatangannya Rasulullah. Maka pada hari ini saya merdekakan kamu. Jadi hanya gara-gara merasa gembira, ini di neraka beliau itu, Abu Lahab itu, diringankan siksanya. Ya. Kemudian malahan ada yang lebih lagi. Ibnu Abbas pernah bermimpi melihat Abu Lahab itu keluar air dari dari sisi jarinya. Di sela-sela jarinya itu keluar air yang Abu Lahab itu meminum airnya dari yang bersumber dari tangannya. Itu kenapa? Karena hanya dengan gembira kedatangan Rasulullah. Itu kan bagaimana kita beranggapan? Saya heran juga itu. Berarti ya bisa kita katakan kejadian ataupun kisah-kisah yang seperti Tengku sebutkan tadi itu bisa ya kita katakan sebagai dalil lah. Bisa kita jadikan dalil bahwa untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah itu bukan suatu perbuatan yang bid'ah, ya. Kalaupun bid'ah itu bid'ah hasanah. Betul. Kalaupun kita berpijak sama kita berpendapat seperti pendapat mereka itu bid'ah, bid'ah nggak apa-apa. Cuman bid'ah hasanah. Ya bid'ah hasanah. Buktinya ada. Artinya ketika mereka merayakan Maulid ini nampak luar biasanya yang di luar nalar itu nampak. Begitu. Ya. Berbicara tentang salawat, tentunya kita bisa kita katakan salawat ini merupakan suatu bukti cinta kita kepada Rasulullah dengan bersalawat tentunya. Nah, mungkin nih Tengku, ada nggak kira-kira ciri-ciri ataupun ciri-ciri orang-orang yang mencintai Rasulullah dan yang dicintai oleh Rasulullah? Kalau kita berbicara tentang ciri-ciri, ini kan kalau masalah cinta ini kan urusan hati. Oh iya, betul. Urusan hati. Ini cinta ketika dia duduk sendiri termenung betapa luar biasanya, betapa cintanya Rasulullah mulai dari lahir yang diingatkan umatnya, kemudian ketika meninggal pun, ketika ditarik nyawa pun yang diingat juga umatnya. Kemudian kesakitan waktu ditarik nyawa pun para umat akan ditanggung oleh Rasulullah. Itu kan kalau kita tahu betapa besarnya cinta Rasulullah, mungkin kita tidak perlu cari ciri-cirinya. Cukup kita itu coba perbaiki diri kita sendiri untuk bagaimana semaksimal mungkin untuk mencintai Rasulullah. Mungkin begini, kita tidak perlu melihat ciri-ciri kepada orang lain, tapi lihatlah kepada diri kita. Ketika kita disebutkan nama Muhammad, apakah tergetar jiwa kita? Kalau kita melihat kalau mencari ciri-ciri di orang lain, berarti kita akan memvonis, oh dia ini tidak cinta, oh dia ini cinta. Ini salah besar. Tapi coba kita perbaiki diri kita. Ketika kita merasa bergetar jiwa kita, itu salah satu kita lagi cinta lagi rindu kepada Rasulullah. Tapi ketika kita ada orang yang menyebutkan nama Muhammad, itu lupa kita dengan menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti kita mungkin hanya cinta bohong lah. Cinta di mulut, tapi di hatinya tidak bergetar ketika disebutkan nama Muhammad. Maka mungkin tolak ukur pada diri kita. Ini bukan berbicara kepada orang lain, tapi pada diri kita. Tolak ukur rasa cinta kita kepada Rasulullah
adalah ketika kita mendengar nama Rasulullah, apakah bergetar jiwa kita? Apakah kita teringat dengan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita, mulai dari lahir sampai meninggal pun beliau tetap yang mengingatnya adalah umatnya. Maka kalau kita tidak membalas cintanya, berarti cinta Rasulullah kepada kita itu cinta bertepuk sebelah tangan. Maka alangkah ruginya kita itu seorang umat Nabi Muhammad yang Nabi yang lain pun menginginkan menjadi umatnya. Maka kita sudah termasuk umatnya, masa lupa dengan Rasulullah. Maka ya untuk ciri-cirinya lihat kepada diri kita. Nah, seperti yang mungkin saya bisa sampaikan. kita artikan Tungku, kalau mengenai ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah, yaitu mereka yang paling banyak yang selalu mengingat Rasulullah, selalu menyebut nama Rasulullah. Itu merupakan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Saya teringat satu kaidah mengatakan, man ahabba syai'an fa aksara zikruh. Kalau kita mencintai seseorang itu pasti kita banyak menyebut orang tersebut. Nah, berarti bisa kita simpulkan orang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah. Ya, saya teringat satu lagi tentang orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah. Ada satu kisah namanya Muhammad bin Sulaiman. Beliau itu melewati satu gurun. Berangkat dari rumah, pergi ke satu daerah, kemudian sebelum sampai di daerah, tibalah di satu perkampungan. Ini saya ceritakan hanya secara singkat saja. Tiba di satu perkampungan, beliau berbetulan dengan tibanya waktu sholat. Beliau ingin cari air, mau berwudu. Tiba-tiba ada satu sumur. Ketika beliau lihat ke dalam, itu terlalu dalam. Artinya airnya itu nggak nampak. Terus keliling-keliling lah beliau, Muhammad bin Sulaiman, keliling-keliling. Ternyata nggak ketemu dengan timbanya. Nggak ada timba. Tiba-tiba beliau nampak di depannya ada anak kecil. Dipanggil lah sama beliau. Kesini dulu nak. Ada apa? Kalau bahasa kita ada apa tuan? Ada apa Ustaz? Gini, saya mau wudu. Terus ini sumurnya ada, tapi timbanya nggak ada. Bagaimana? Ada bisa dipinjam timba sebentar? Terus anak ini terkejut. Masa orang kota nggak bisa ambil air di sumur? Terus Muhammad bin Sulaiman ini terheran. Ya nak, kenapa kamu bilang begitu? Karena kami di sini itu mengambil airnya tidak pakai timba. Terus bagaimana? Dilihatlah anak ini ke sumur. Terus air liurnya itu diputar-putar, kemudian diludahkan ke sumur. Tiba-tiba airnya itu naik ke atas. Terheranlah Muhammad bin Sulaiman ini. Ustaz ini terheranlah. Kok bisa? Amalan apa yang dia kerjakan sama anak ini? Kemudian ditanyakan. Ya nak, saya terheran. Kenapa kamu bisa melakukan hal ini? Amalan apa yang dikasih sama orang tuamu? Nggak ada. Kami cuma dibilang sama orang tua, kemanapun kamu bermain, kemanapun kamu pergi, entah kamu bermain sama anak-anak yang lain, tapi jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Oleh Muhammad bin Sulaiman. Ini, kalau berbicara tentang selawat kepada Rasulullah, saya nggak heran lagi. Kenapa? Karena tidak ada dalam selawat itu, tidak ada keutamaannya, tidak ada kelebihan, itu nggak ada. Karena setiap selawat, apapun selawatnya, itu pasti ada keutamaannya. Nah, maka dari situlah kita bisa ambil iktibar apa? Ketika mereka memperbanyak selawat kepada Rasulullah, pasti ada hal yang luar biasa didapat. Ya, begitu. Mungkin kalau berbicara tentang yang tadi, ciri-cirinya orang yang cinta kepada Rasulullah pasti banyak-banyak menyebut namanya. Ya, gitu. Itu berarti banyak sekali tunggu ya kejadian. Luar biasa sebenarnya. Malahan ada satu kitab
itu sampai 12 jilid. Setiap 12 jilid jilid itu tebalnya sampai ratusan halaman. Itu hanya menceritakan Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, kita hidupnya 50 tahun, mungkin sejarah kita hanya bisa diceritakan 1 jam. Tapi Rasulullah 63 tahun hidupnya, tapi diceritakan tidak cukup 100 tahun. Masya Allah. Karena setiap langkah, setiap detik itu memiliki pengajaran, memiliki pelajaran yang luar biasa. Maka 1 detik Rasulullah itu nggak bisa dibayangkan. Ya, betul. Gitulah. Tentang salawat. Kalau berbicara tentang salawat ini, kalau zaman sekarang nih Tunggu, Benar. orang itu kan memang kalau kita tanya, nih Tunggu gimana nih, cinta nggak sama Rasulullah? Ya, benar. Pasti jawabannya itu Cinta, saya cinta, cinta, ya. pasti sangat cinta Rasulullah. Namun kalau kita tanya salawat itu ada sebagian mungkin saya sendiri juga termasuk. Itu ada yang agak bosan sedikit untuk bersalawat, Ya. apalagi kalau salawat tersebut tuh agak panjang. Ya, Tunggu. benar-benar. Nah, kira-kira nih ada nggak Tunggu salawat yang salawat tersebut mudah untuk kita hafal, kemudian ringan untuk kita ucapkan, namun fazilahnya sangat besar. Nah, bagaimana nih Tunggu? Ya, ceritanya kan teringat Rasulullah, apapun selawatnya. Ya. Oh, Gitu. Jadi saya teringat ada Habib yang mengatakan begini, coba kalian dawamkan, coba kalian istiqamahkan selawat kepada Rasulullah, walaupun itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Padahal beliau itu menyampaikan, coba kalian dawamkan, istiqamahkan selawat setelah maghrib, setelah subuh, itu 100 kali masing-masing, walaupun hanya sebatas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan paling pendek. Ya, paling Mungkin kalau kita tanyakan setiap per individu, itu nggak ada yang nggak bisa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita hitung pun, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Mudah dan itu cepat. mudah, cepat. Ya, betul. Maka fadilahnya pun luar biasa. ya. Maka tidak perlu mencari. Tapi tidak menutup kemungkinan ada selawat-selawat khusus, mungkin Ya, untuk hajat ada. khusus. Ada mungkin begitu. Ya, untuk kalau kita cari yang mudah, mungkin kita perlu tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita cinta kepada Rasulullah tapi mencari yang mudah. Ya, betul. Karena dalam mencintai itu tidak ada yang mudah. Tapi kalau kita ingin mencari yang mudah, karena mungkin kita ada kesibukan, tapi bagaimana Kalau ya? untuk cinta masa cuma di Masa kita mencari kesibukan? yang mudah Betul. untuk mencari kecinta? Ya. Ini kan butuh pengorbanan. Ya, betul, cinta Butuh pengorbanan. pengorbanan. Tapi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang singkat pun memiliki hal yang luar biasa di dalamnya. Apalagi yang begitu Salawat banyak yang khusus, ya. yang khusus dan sebagainya. Begitu. Ketimbang enggak sama sekali, ya lebih baik pendek kalau ketimbang enggak sama sekali Tunggu ya. Ketimbang. Tapi Ketimbang. mudah-mudahan itu tidak ada dalam diri kita karena itu berurusan dengan cinta kepada Rasulullah. Ya, mungkin untuk pertama nih buat kita kawan-kawan yang ada di rumah, juga saya sendiri, kalau kita nggak sanggup untuk salawat yang panjang, yang khusus, nah mungkin bolehlah dimulai dulu dengan salawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Tapi itu bukan jadi sebagai patokan buat kita dulu Ya, ya. benar-benar, ya. Namun itu cuma permulaan agar kita tuh lebih cinta lagi kepada Rasulullah gitu dulu ya. Pelan-pelan lah. Nah, pelan-pelan. Jadi, coba dawamkan setelah subuh, setelah maghrib, itu 100 kali lah minimal. Gitu. Ini udah sekitaran berapa menit nih kita ngobrol, kok nggak terasa. Jadi mungkin terakhir nih Tunggu. Yang terakhir mungkin ada pesan ataupun motivasi yang ingin Tunggu sampaikan buat teman-teman di rumah. Silakan. Saya pernah membaca kitab, di situ cerita tentang beliau selalu bermimpi ketemu dengan Rasulullah, yang beliau meminta nasihat kepada Rasulullah, yang Rasulullah hanya menyampaikan kasir salawat alaiya, perbanyakkan salawat kepadaku. Setiap bermimpi dengan Rasulullah, itu saja itu yang dipesan oleh beliau. Maka coba kita perbaiki. Sebelumnya mungkin kita hanya cinta di mulut,
Tapi coba buktikan cinta dengan hati, coba buktikan cinta dengan jiwa, dengan cara memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Mungkin kalau berbicara tentang selawat kepada Rasulullah, baik dalam keadaan lalai, baik dalam keadaan ria dan sebagainya, tetap selawat itu mendapatkan pahala. Itu pasti mendapatkan pahala, karena selawat dalam keadaan lalai itu dibalas pahalanya 10. Ya. Kalau selawatnya dalam keadaan teringat kepada Rasulullah, maka balasannya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya berpesan hari ini, mungkin di terakhir ini saya mau berpesan, coba perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Mungkin dengan selawat, dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, kehidupan kita makin terarah, kehidupan kita makin tenang. Yang sebelumnya kita itu agak mungkin kepikiran banyak masalah dan sebagainya, ketika kita berselawat kepada Rasulullah, hal itu semua pasti akan hilang. Nah, coba perbanyakkan mulai. Ini pun kadang-kadang saya pun malu menyampaikan ini, saya pun masih dalam proses mencobalah untuk lebih baik. Mencoba untuk lebih baik. Ya, kita sama-sama belajar terus untuk berusaha menjadi lebih baik. Ya. Wah, terima kasih nih Tunggu ya, sama-sama. Buat ilmu dan juga meluangkan waktu buat acara kami seperti ini. Terus sama-sama. Mungkin terakhir, saya teringat satu hadis nih Tunggu. Ada satu hadis yang mengatakan, Inna awlan nasi aktsarhum alayya salawatan. Benar. Bahwa sungguhnya manusia yang paling utama di sisi Rasulullah itu mereka yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah. Ya, dan yang terakhir, yang seperti saya katakan tadi, man ahabba syai'an fa'aksara dzikruhu. Maka oleh karena itu buat teman-teman di rumah, jadi perbanyaklah salawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk edisi kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.